Oke guys, precious people, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang belajar tanggung jawab. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 12 bilang gini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12 ini bilang bahwa setiap orang di antara kita, berarti kita masing-masing, itu akan memberikan pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Jadi saya tidak akan mempertanggungjawabkan hidup Kak Felix juga tidak mempertanggungjawabkan hidup istrinya, dan sebaliknya kita masing-masing itu punya tanggung jawab atas hidup kita masing-masing kepada Allah. Banyak orang yang hidupnya sembarangan, bikin keputusan tanpa pertimbangan, ngomong tanpa dipikirkan. Padahal kata firman Tuhan, kita tuh harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Roma 2 ayat 6 bilang gini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataannya. Banyak orang ketika ngambil keputusan, mereka nggak sadar bahwa ada konsekuensi yang akan mengikuti setiap keputusan mereka. Ketika kita melakukan sebuah tindakan atau perbuatan, akan ada akibat dari apa yang kita lakukan. Banyak orang tuh nggak punya rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian dikatakan firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 bahwa kita juga harus bertanggung jawab atas perkataan kita. Istilahnya gini, makanya harus mikir dulu baru ngomong. Kenapa? Bayangin setiap kata-kata kita itu harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan suatu hari nanti gitu. Makanya baik-baiklah bikin keputusan apapun dalam hidupmu. Baik-baiklah untuk ngomong apapun, karena semuanya itu ada nilai tanggung jawabnya. Ciri-ciri orang yang tidak tanggung jawab tuh yang pertama, selalu bikin alasan, making excuses. Orang yang gak punya rasa tanggung jawab, melakukan sebuah kesalahan itu selalu bikin alasan. Contoh, terlambat pergi kerja. Alasannya gini, jari kelingkingnya digigit kucing lah, jalanannya banjir, macet lah, apalagi ya, oh tadi pagi lupa sikat gigi, jadi begitu udah di jalan, setengah jalan pulang lagi. Pokoknya pinter bikin alasan. Ya mungkin teman-teman familiar ya, ada orang-orang yang kalau bikin kesalahan selalu bikin alasan. Padahal gini, kalau terlambat bilang aja, sorry saya bangun telat gitu. Mungkin kenyataannya benar, macet lah. Kan kamu tahu, misalnya di jalanan mungkin macet, jadi kamu harus berangkat lebih awal. Kita intinya nggak boleh cari alasan, kita harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Saya nggak suka terlambat, makanya kalau meeting sama orang, saya selalu kayak udah siap 2 jam sebelumnya. Panik gitu kalau sampai datang terlambat gitu. Kalau orang suka bikin alasan, orang ini bukti bahwa dia tuh gak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Yang kedua, ciri orang yang gak tanggung jawab tuh suka nyalain orang lain. Orang yang bertanggung jawab itu berani menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, sekalipun itu salah, bukannya mencari siapa yang disalahkan gitu. Contohnya ya, memiliki victim mentality. Banyak anak muda yang mungkin seperti Kak Heni ya, tumbuh di keluarga yang orang tuanya gak harmonis, kemudian orang tuanya mungkin berpisah, kemudian anak broken home lah katanya, kurang kasih sayang lah katanya, gak punya figur bapak yang baik lah katanya. Cari-cari alasan, katakanlah memang benar bahwa menurut survei anak-anak yang keluar dari keluarga broken home tuh kurang kasih sayang, pacaran sembarangan ya, pacarnya banyak katanya, seperti Kak Heni gitu kan, dulu gitu kan. Kemudian kayak sulit buat komitmen ke orang ya kan, karena sulit percaya ngelihat role model di keluarga, nggak bisa jadi teladan. Apalah namanya, Kak Heni belajar bahwa pada akhirnya kita tuh harus bertanggung jawab atas keputusan kita
So what gitu kalau papa mamamu bercerai? Hidupmu kan kamu juga keputusanmu gitu loh. Nggak bisa nyalahin orang tuamu gitu. Contoh, kenapa nilainya jelek gitu? Oh, gurunya payah sih kak. Selama online kelas gini kan masa pandemi, ngajarnya nggak bener, gurunya nggak fokus, ngasihnya tugas melulu. Gini loh, guru kamu nggak menentukan masa depanmu. Kamu akan jadi apa? Gurumu nggak peduli. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau kamu tahu kamu harus dapat nilai yang bagus, kamu kejar dosenmu. Kamu kejar gurumu. Bu, tolong nih saya nggak ngerti yang ini. Tugas mana yang saya harus bikin? Jelasin ke gurumu bahwa saya nggak boleh dapat nilai di bawah B nih. IP saya nggak boleh di bawah 3,2 nih. Anak-anak Asrama Tangga Harapan punya standar ya. Fight gitu loh buat masa depanmu. Jangan punya victim mentality. Saya begini karena orang lain. Mental korban. Orang tuh harus bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Nggak ada yang mikirin hidup kamu selain Tuhan dan diri kamu sendiri gitu loh. Orang tua kita bisa gagal mendidik kita, tapi masa depan kita harus usaha kita gitu loh. Tuhan pasti buka jalan buat orang-orang yang mau berusaha gitu. Pada akhirnya saya lahir di keluarga broken home yang nggak nyekolahin saya sampai selesai, tapi hari ini saya bisa nyekolahin banyak anak-anak gitu. Keputusan kita menentukan masa depan kita, bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan pacarmu. Makanya ketika diajak pacar bikin yang gak bener, tolak itu. Kenapa? Masa depanmu gak ditentukan oleh dia, masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Self benefit, ciri orang yang gak bertanggung jawab tuh cuma mikirin kepentingan diri sendiri, cuma cari aman buat dirinya sendiri, bikin keputusan yang menguntungkan diri sendiri, gak tanggung jawab. Makanya penting banget kalau kalian pengen jadi pemimpin suatu hari nanti, ada yang pengen jadi bos, katakan amin. Yang pengen jadi atasan, katakan amin. Seorang atasan jangan suka bikin alasan. Orang yang mau jadi pemimpin, yang mau dipromosi Tuhan satu hari nanti, ingat kualitas seorang pemimpin adalah miliki tanggung jawab. Kapan seseorang itu siap jadi pemimpin? Ketika ada orang lain di hatinya lebih daripada dirinya sendiri. Karena seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Contoh, Kak Heni sama Kak Jojo ya, suamiku di rumah, bukan yang ini ya. Bukan, yang ini lebih muda. Jadi saya sama Kak Jojo yang namanya berumah tangga. Mana mungkin gak pernah bertengkar? Omong kosong, bohong. Pastilah ada konflik kecil-kecil, besar-besar ya. Biasanya yang suka bikin masalah, enggak deh. Jadi, kalau kita konflik ya, kita tuh hati-hati banget untuk gak mengeluarkan kata cerai. Dulu gue sering banget, aku dosa nih gue ya. Tapi udah tobat bos gitu. Kenapa? Karena Kak Heni mikirin gitu loh. Coba kalian bayangin ya, biar kami ini bisa jadi contoh ya. Kalau Kak Heni dan Kak Jojo segampang itu menyerah. Udah, gue gak mau sama lu lagi. Udah, males gue sama lu. Oke, selesai kita. Pisah, cerai. Yang jomblo-jomblo wanita bahagia pasti ya kan. Kak Jojo, gitu enak aja loh gitu ya. Nah, katakan kita pisah gitu. Kebayang gak? Keputusan ini kan gak cuma kami berdua gitu. Keputusan ini akan berimbas ke pertama-tama keluarga. Anak-anak kami akan jadi korban dari keputusan kami. Berikutnya, staf-staf di Yayasan Tangan Pengharapan. Kemudian, anak-anak pedalaman ada 5.000-an. Kemudian, guru-guru pedalaman. Kemudian, banyak lagi program-program lain di Tangan Pengharapan yang kemudian dikorbankan. Kenapa? Karena membangun sebuah pelayanan itu dibutuhkan kepercayaan. Nah, kalau pemimpinnya gak bisa mempertahankan pernikahan, orang akan hilang kepercayaan dan akhirnya berdampak untuk hidup orang banyak. Kalau kita bikin keputusan, kita harus ingat bahwa tindakan dan perkataan kita bisa berdampak untuk hidup orang banyak. Orang yang gak punya tanggung jawab itu akan mengorbankan orang lain. Karena dia cuma mikir dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Terserah gua, kebahagiaan gua. Kenapa mesti mikirin mereka? Gak bisa gitu.
Kita harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan dan tindakan kita terhadap diri kita dan orang lain. Contoh, waktu kita pacaran, ya, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak halal, pikirin masa depan pasanganmu gitu loh. Kita nggak boleh buang-buang waktu orang. Umur kan jalan terus. Misalnya kalian pacaran dari umur 18 sampai umur 25. Keren, 7 tahun. Kak Heni pacaran sama Kak Jojo 9 tahun. Katakan putus umur 25. Lu kira gampang cari gantinya? Bangun kepercayaan untuk mulai sesuatu lagi yang baru dengan orang. Itu sulit banget, apalagi buat yang perempuan gitu. Nah, makanya Kak Heni seneng kasih tahu anak-anak muda tuh gini. Jangan bangun sesuatu yang gak ada ujungnya. Intinya apa? Sebelum kamu buang waktu orang, sebelum kamu ambil hati orang, pikirin ada masa depan nggak di situ? Karena kita harus bertanggung jawab atas hidup kita dan hidup orang lain. Umur jalan terus. Jangan buang waktumu dan jangan buang waktu orang lain. Kalau lu nggak mau serius, jangan ambil hati dia. Jangan ambil hati orang yang kamu nggak siap jaga. Sedap. Tanda orang yang nggak tanggung jawab lagi adalah runaway. Kayak film Runaway Bride ya. Main ghosting aja, lu kira apa gitu kan? Jangan runaway. Ada orang tuh yang gini, begitu ada masalah, bukannya duduk diselesaikan, malah kabur. Biasakan dari sejak masa muda, ada masalah apa-apa dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman, dengan pacar, tuh duduk dibicarakan. Jadikan budaya kalau ada masalah itu duduk dan bicara, jangan lari. Dulu lagi Kak Jojo pacaran sama Kak Heni, dia modelnya gitu tuh, ghosting dia. Kabur dia, gua kejar dia. Saya kejar, saya bilang, kamu maunya gimana? Kita selesaikan. Kalau emang putus sekarang, jangan buang waktu gue, enak aja loh. Ya dong, cewek tuh ada expired date-nya lebih cepat daripada cowok. Kacau gitu kan. Stikernya di mana? Stikernya. Di umur. Karena perempuan kan harus melahirkan cuy, gitu kan. Jangan main kabur aja, ghosting, udah pacarin orang berapa tahun lu main hilang aja gitu kan. Lagi pula nama baik orang udah rusak gitu loh. Mungkin ada cowok-cowok lain atau cewek-cewek lain yang pengen deketin dia, tapi image-nya udah gini, dia pacarnya si A gitu. Makanya jangan runaway. Jelas di status kami sudah selesai, membanggakan dong gitu loh. Nggak apa-apa loh, kalau nggak cocok masa dipaksa, mendingan putus lagi pacaran daripada dipaksain nikah kita sengsara. Sebenarnya waktu pacaran itu kalau udah memang nggak bisa, jangan dipaksain. Kadang-kadang orang terlalu maksa, udah kadung lah, pacaran udah kelamaan, umur juga udah ketuaan. Come on man, kalau pacaran aja kita nggak bisa survive, gimana mau nikah? Tapi sebaliknya, kalau ada masalah dalam hubungan ketika kita pacaran tuh bagus. Karena kita diuji kesetiaannya. Apalagi yang gue demen begini, orang tua gak setuju. Karena gini, badai di pernikahan lebih besar daripada badai waktu pacaran. Jadi waktu pacaran kita udah ngalamin begitu banyak halangan, dilarang pacaran sama orang tua. Tapi kita bisa lihat niat dari pacar kita itu, dia tetap setia sama kita, dia tetap mau nunggu kita. Bahkan dia berani nanya, Om, Tante, apa yang bisa bikin Om sama Tante berubah pikiran untuk terima saya? Contoh, kamu harus bisa kerja, kamu harus bisa menghasilkan sekian. Kerja keras, jadi tukang cuci kek, jadi tukang laundry kek, apapun dikerjain demi bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ke depan. Buktiin ke calon mertuamu, kamu bisa dan kamu cinta anaknya. Nah yang kayak begini gue demen, cintanya terbukti. Tapi kalau yang baru ketemu mertua, serem, kumisan kayak Felix ini ya, mau apa kamu? Mau martabak kak? Gitu kan? Langsung kabur. Bapak lu galak, bapak lu serem banget. Langsung kabur, ghosting lagi. Aduh itu mah capek deh. Udah jangan diteleponin, blok nomornya langsung. Karena salah satu kualitas terbaik dari diri seorang pemimpin adalah memiliki rasa tanggung jawab atas hidup orang banyak, bukan hanya atas dirinya sendiri. Orang yang gak bisa tanggung jawab atas diri sendiri gak bisa tanggung jawab atas hidup orang banyak. Filipi 2 ayat 4 bilang gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nilai tanggung jawab tuh gini, kita gak cuma fokus sama diri kita sendiri, tapi kita mikirin kepentingan orang lain. Bahwa
keputusan dan tindakan kita mungkin berpengaruh buat hidup orang lain gitu loh. Nah, orang yang bisa bertanggung jawab tuh perkataannya bisa dipegang. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab? Yang paling sederhana, tadi firman Tuhan bilang perkataan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, omongan kita harus bisa dipegang. Orang yang perkataannya gak bisa dipegang gak akan dipercaya orang. Soalnya gini, orang yang gak bisa tanggung jawab sama perkataannya sendiri, bagaimana orang bisa percaya sama dia? Nama baik itu dibangun dari nilai kepercayaan orang sama kita. Amsal 22 ayat 1 bilang gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kenapa? Mungkin awalnya kamu biasa aja, tapi karena kamu bisa dipercaya oleh manusia dan oleh Allah, kamu tuh bisa sampai di mana itu udah ketebak deh dari hari ini. Mungkin waktu kamu mau nikah, kamu tuh secara keuangan gak terlalu wah gitu. Tapi kamu adalah orang yang bisa dipercaya, dan saya mau kasih tahu, kamu akan ada di tempat yang jauh lebih baik dari hari ini kalau kamu dipercaya. Kalau kamu dikasih orang banyak. Mazmur 15:4 bilang gini, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jarang loh ketemu orang yang punya kualitas sebaik ini. Dia berpegang pada sumpahnya walaupun rugi. Di dalam bercendais tangan pengharapan nih, Positif by YTP seperti yang kami kenakan hari ini, dan batik tangan pengharapan, kami ada jualan mug, madu, tumbler dan lain sebagainya. Seandainya ada customer yang komplain, Kak, kaosnya luntur nih. Yang saya yakin kaos kita gak luntur, karena kualitas kaos kita tuh sudah teruji, sangat bagus, dan orang tuh beli udah banyak gitu. Mereka tahu kaos kita bagus. Waktu ada yang komplain satu kali doang itu ya, kaosnya luntur, kami balikin uangnya 100%. Kami rugi, karena baju yang dia balikin gak tahu gimana dia nyucinya, gak tahu gimana dia nyetrikanya, kok bisa luntur. Tapi kami pegang janji bahwa kalau sampai produk yang kami jual tidak sesuai dengan kualitas yang kami katakan, kami siap ganti dan kami siap kembalikan uang. Kita harus mengerti bahwa nilai kepercayaan itu dimulai dari perkataan kita yang bisa dipegang. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas perkataanmu sendiri. Percayalah, satu hari nanti hidupmu akan diangkat Tuhan. Kapasitas seorang pemimpin ya diukur dari keberhasilannya dalam mengurus tanggung jawabnya di rumah. Kalau suatu hari nanti kamu pengen jadi orang yang dipercaya dengan perkara yang lebih besar dari hari ini, mulailah dari komunitas terkecil, yaitu keluarga. Karena ukuran keberhasilan atau kemampuan seseorang memimpin orang banyak adalah kemampuannya mengurus dirinya sendiri dan kemampuannya mengurus keluarga. 1 Timotius 3 ayat 5 bilang gini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Tahu nggak? Cara kita melihat kepribadian seseorang, nilai-nilai kehidupannya yang sebenarnya tanpa topeng kemunafikan itu di rumah. Coba tanya pembantunya, gimana cara dia memperlakukan pembantunya. Coba tanya mamahnya, coba tanya istrinya. Wah, kita kalau mau tahu karakter asli seseorang, aslinya tuh ketahuan di rumah. Makanya kapasitas seseorang untuk memimpin, kapasitas seseorang bisa dipercayakan perkara besar adalah kemampuannya bertanggung jawab dengan komunitas terkecil, yaitu di rumahnya sendiri. Bagaimana tanggung jawab kita di rumah? Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak muda dengar, kalau mau umur panjang, kalau mau apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada di sini ditulis kalau mereka baik, kalau mereka bisa jadi teladan, kalau mereka harmonis, kalau mereka gak ninggalin kamu, kalau mereka kaya, gak ada. Jadi despite of keadaan orang tuamu, seperti apapun orang tuamu, toksik seperti yang beberapa orang bilang, saya mau bilang gini, lakukan firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kak Heni punya 1000 alasan untuk
membenci, sakit hati, dan tidak hormat pada orang tua Kak Heni. Karena Kak Heni tidak dibesarkan dengan baik dan mereka gak jadi teladan. Tapi sampai hari ini Kak Heni sayang mama papa dan hormat sama mereka. Dan apa yang terjadi? Kak Heni umur panjang, amin dong. Amin dong. Dan apa yang Kak Heni kerjakan disertai Tuhan. Tanggung jawab kita di keluarga di mana kita dilahirkan merupakan bagian yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena Tuhan tuh gak sembarangan lahirin kita di mana. Contoh, kamu sebel sama adikmu, sebel sama kakakmu. Banyak nih yang komen di IG ya. Kejadian 4 ayat 9, ingat kisah Kain dan Habel? Ketika Kain bunuh Habel karena iri hati sama adiknya sendiri, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kita gak bisa milih keluarga kita. Itu salah satu kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia, bahwa kita gak bisa milih lahir di mana, di keluarga seperti apa, punya orang tua kayak apa, dan adik kakak seperti apa. Tapi ketika kita lahir di sebuah keluarga yang mungkin secara daging mereka adalah pengasah kita, Tuhan pakai mereka buat bentuk kita jadi indah, mengasah karakter kita. Nah, tahu dong, kalau diasah tuh gak enak. Di rumah itu kita bener-bener pelonco, diproses, diasah jadi indah. Dimana kita harus mematikan emosi, ego, amarah, kebencian, dan belajar mencintai mereka. Karena keluarga tuh sampai manapun gak bisa dibuang. Sekalipun adikmu nyebelin, sekalipun kakakmu ngeselin, kamu harus bisa mencintai mereka dan terima mereka. Jangan benci mereka. Karena tanggung jawab kita di keluarga adalah mengasihi saudara kita dan menghormati orang tua kita. Yang terakhir nih, tanggung jawab di tempat di mana Tuhan menempatkan kita adalah kita harus jadi berkat dimanapun. Di tempat kerja, di komunitas, di gereja, dimanapun kamu berada, kamu harus jadi berkat. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini, "Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Satu kebanggaan loh kalau satu hari nanti Indonesia itu jadi negara maju. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Begitu kita nyebut, "Hey, where do you come from?" Indonesia. Dengan kebanggaan. Kenapa? Indonesia negara maju. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia harus berjuang buat Indonesia supaya Indonesia maju. Kemajuan Indonesia akan menjadi kemajuan kita. Kemajuan kita itu selalu ditunjang dengan kemajuan tempat di mana kita berada, ya nggak sih? Contoh nih, Tangan Pengharapan dulu kecil banget. Staf yang udah lama bekerja di sini, contohnya Raja aja gitu. Dulu Raja kerja di yayasan kecil, biasa aja ya nggak? Hari ini Tangan Pengharapan dikenal orang gitu. Jauh lebih besar dari sebelumnya ketika Raja pertama kali bekerja. Saya percaya ada rasa bangga di hati Raja bahwa dulu dia cuma apalah gitu kan. Hari ini, wow, dia pimpinan gitu di Tangan Pengharapan. Ada satu kebanggaan gitu di hatinya. Tanggung jawab kita di mana kita bekerja adalah memajukan tempat itu. Memajukan perusahaan tempat kita bekerja, memajukan gereja di mana kita melayani, memajukan tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita, kota di mana kita tinggal. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Kalau kita mau tumbuh lebih besar, pot kita harus diperbesar. Maukah Anda jadi lebih besar? Jadilah berkat di mana Tuhan Anda menempatkan. Jadilah orang yang bertanggung jawab untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan pastikan hidupmu jadi berkat. Kita doa yuk. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya hidup kami punya rasa tanggung jawab. Enggak cuma atas diri kami sendiri, tapi kami boleh menempatkan kepentingan orang lain di dalam hati kami. Kami boleh bertanggung jawab atas hidup orang banyak. Bapak, jadikan kami berkat mulai dari di rumah, komunitas terkecil di mana kami berada. Jadikan kami berkat di tempat kami bekerja. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami enggak cari-cari alasan, kami enggak menyalahkan orang lain. Kami bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan perkataan kami. Kami tanggung semua konsekuensi akibat tindakan kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk tumbuh jadi pemimpin yang bijak dan punya rasa tanggung jawab. Kami percaya orang-orang yang punya tanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.